Nyatakan kuasa-Mu kerja di atas kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Bapa, ku rindu lihat kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Roh Kudus, ku rindu lihat kuasa-Mu terjadi ke atas kami. Seperti tanah kering yang tiada berair, puaskanlah dengan air-Mu. Penuhilah, penuhi dengan air-Mu. Jamahlah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus sampai kami dipenuhi kemuliaan. Ya Bapa, ku rindu. Ya Bapa, ku rindu lihat kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Roh Kudus, ku rindu lihat urapan-Mu terjadi ke atas kami. Seperti tanah kering yang tiada berair, puaskanlah dengan air-Mu. Penuhilah, penuhi dengan air-Mu. Jamahlah hati yang haus akan Engkau. Urapi dengan Roh Kudus sampai kami dipenuhi kemuliaan. Urapilah dengan air-Mu. Jamahlah hati yang haus akan Engkau. Urapi kami ya Bapa. Urapi dengan yes, amin. Sampai kami dipenuhi kemuliaan. Sampai kami dipenuhi kemuliaan. Sampai kami dipenuhi kemuliaan. Nyatakanlah kuasa-Mu, urapan-Mu atas setiap kami, bagi jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan. Bapa, kami mendengarkan renungan hari ini. Bersabdalah atas setiap kami ya Tuhan, ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam Intim dengan Allah, yang pada hari ini akan membahas mengenai erat dengan Roh Kudus, mengalami penyertaan Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Kisah Para Rasul 27, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Berikut adalah firman Tuhan, sebagaimana terdapat dalam Kisah Para Rasul 27, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 24. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar,
dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita seringkali dihadapkan dengan situasi yang penuh tantangan dan badai kehidupan yang mengguncang. Namun di tengah segala kegalauan dan ketakutan yang kita alami, kita memiliki sumber penghiburan dan kekuatan yang tak ternilai, yaitu kehadiran Roh Kudus yang menyertai kita. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 27 ayatnya ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Di dalam beberapa ayat ini kita melihat bagaimana Paulus mengalami penyertaan Tuhan melalui penampakan malaikat di tengah badai hebat yang mengancam nyawanya dan seluruh awak kapal. Ketika semua orang di kapal itu dilanda ketakutan yang luar biasa, Paulus justru mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan melalui malaikatnya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita erat dengan Roh Kudus, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib, bahkan di tengah situasi yang paling mencekam sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari apa yang dialami oleh Paulus, sebagaimana dituliskan dalam Kisah Para Rasul 27, ayatnya yang ke-22 sampai dengan 24 ini. Yang pertama, erat dengan Roh Kudus berarti kita hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang setia dan taat kepada panggilan Tuhan. Meskipun ia sering menghadapi tantangan dan penganiayaan, ia tidak pernah menyerah atau kehilangan imannya. Justru di tengah situasi yang semakin sulit, ia semakin bergantung pada Tuhan dan bersandar pada kekuatan Roh Kudus. Yang kedua, erat dengan Roh Kudus berarti kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan pengenalan akan firman-Nya. Paulus adalah seorang yang tekun berdoa dan menghidupi firman Tuhan. Dalam ayat 23, ia menyebut dirinya sebagai hamba dari Allah yang ia sembah. Kata sembah di sini bukan hanya berarti menyembah dalam arti liturgis, tetapi juga berarti memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan yang sungguh-sungguh. Ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan seperti itu, kita akan semakin peka terhadap penyertaan dan bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ketiga, erat dengan Roh Kudus berarti kita memiliki hati yang terbuka untuk mendengar dan menaati suaranya. Dalam ayat 24, malaikat Tuhan memberikan pesan khusus kepada Paulus, yaitu bahwa ia harus menghadap Kaisar dan semua orang yang berada bersamanya di dalam kapal itu akan diselamatkan. Paulus tentunya mendengar pesan ini dengan hati yang terbuka dan siap untuk menaatinya. Ia tidak membantah atau meragukannya, melainkan percaya sepenuhnya kepada janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita memiliki hati yang terbuka seperti yang ditunjukkan oleh Paulus, kita akan semakin peka terhadap bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita dan siap untuk menaatinya dengan sepenuh hati. Yang keempat, erat dengan Roh Kudus berarti kita memiliki iman yang teguh dan percaya pada janji-janji Tuhan. Paulus tetap berpegang pada janji Tuhan bahwa ia akan selamat dan semua orang yang berlayar bersamanya juga akan diselamatkan. Iman yang teguh seperti ini hanya dapat dimiliki oleh orang yang erat dengan Roh Kudus dan percaya sepenuhnya pada kuasa dan janji-janji Tuhan. Yang kelima, erat dengan Roh Kudus berarti kita memiliki keberanian dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan badai kehidupan. Meskipun berada dalam situasi yang sangat mengancam, Paulus tetap berani dan kuat menghadapinya. Ia tidak gemetar ketakutan atau putus asa, melainkan justru menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi orang lain. Keberanian dan kekuatan seperti ini hanya dapat dimiliki oleh orang yang erat dengan Roh Kudus yang memberikan ketenangan dan kekuatan di tengah badai kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan badai kehidupan yang mengguncang.
Namun ketika kita erat dengan Roh Kudus, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Seperti Paulus, kita akan mendapatkan penghiburan, kekuatan, dan bimbingan dari Roh Kudus untuk menghadapi segala situasi yang mencekam. Kita akan memiliki iman yang teguh, keberanian, dan ketaatan yang membuat kita layak menerima janji-janji Tuhan dan penyertaannya yang ajaib. Oleh karena itu, marilah kita terus memelihara hubungan yang erat dengan Roh Kudus melalui doa, pendalaman firman Tuhan, dan ketaatan yang sungguh-sungguh. Marilah kita memiliki hati yang terbuka untuk mendengar dan menaati suaranya, serta memiliki iman yang teguh untuk berpegang pada janji-janji Tuhan. Dengan demikian, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, bahkan di tengah badai kehidupan yang paling hebat sekalipun. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus. Melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada hari ini, kami dapat mempelajari bagaimana Roh-Mu yang kudus berkarya dan memberikan kekuatan yang kami perlukan untuk kami dapat mengerjakan dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami rindu memiliki relasi yang intim dengan Roh Kudus. Berikanlah kepada kami hati yang lembut, hikmat, serta kekuatan untuk kami dapat memberikan respons yang benar terhadap pimpinan Allah. Terima kasih Tuhan. Kini kami mohonkan kepadamu, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang erat dengan Roh-Mu yang kudus menyertai kami, hingga kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.